Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on 11.10.1 dengan judul Design and Implement FLSM Addressing Scam. Jadi sebelum kita masuk sini, saya jelasin dulu ya sedikit dari FLSM ini. FLSM itu singkatan dari Variable Length Subnet Mask. Jadi maksudnya adalah teknik subnetting di mana subnetnya itu suatu jaringan memiliki sebuah panjang subnet max-nya itu yang berbeda sesuai kebutuhan jumlah host masing-masing subnet. Seperti yang pada contoh di sini kayak misalnya pada switch yang WS2 ini dia itu membutuhkan hanya 47 host, kalau yang WS1 5 host dan seterusnya. Dan mengapa VLSM ini digunakan? Jadi karena dalam subnetting itu semua subnet itu memiliki ukuran yang sama sehingga terjadi pemborosan dalam alamat IP, jadi jaringannya akan menjadi lebih kecil dan akan memiliki sisa alamat yang tidak digunakannya. Yang kedua, kurang fleksibel karena tidak bisa menyesuaikan kayak kebutuhan dari kitanya itu untuk jaringan yang kecil dan besar secara efisien. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, di sini terdapat addressing table, di sini ada objektifnya di sini ada design FLSM IP address, scheme and given requirement, disuruh merancang sebuah skema IP menggunakan FLSM tadi, configure addressing on network device and host, mengkonfigurasi alamat IP pada router dan source, verify IP connectivity, memverifikasi koneksi jaringan, melakukan troubleshoot connectivity issue and melakukan troubleshooting jika diperlukan. Oke, kita langsung aja ke requirement-nya. Di sini sudah dijelasin ya, misal di sini pada switch 1 switch 1 ini dia ACE ini untuk switch satunya di sini dia membutuhkan hanya 11. Untuk ES2-nya di sini dia butuhnya 28. Kalau yang WIS di sini dia butuhnya, WIS yang satu di sini dia butuhnya cuma 5. WIS yang kedua di sini dia butuhnya 47. Nah, kita langsung di sini yaitu kita disuruh merancang sebuah addressing design-nya seperti pada kolom yang ada di sini. Kita bisa salin, kita taruh di Word. Oh iya, di klik kanan, Set-RV. Sini kita agak kecilin aja karena nanti IP-nya agak panjang-panjang. Tadi kita ketik dulu aja WS2, ES2, ES1, WS2, WS1, kan tadi udah WS1. Ini untuk one-nya. Tadi kebutuhannya yang untuk WS2-nya di sini dia butuhnya 47, WS1 5, ES2-nya 28, ES1-nya 11. Ketik dulu aja 47, ES2-nya 28. S1-nya tadi 11, W1-nya tadi 5, one-nya 2. Dan network addressing-nya di sini kita pakai yang sesuai pada contohnya di sini yaitu 10.11.0/.
Tapi slash-nya di sini karena di sini dia butuhnya itu 47 host, jadi kita akan kita tambahin jumlah hostnya yaitu jadi 26. Jadi dia first dari ini untuk networknya ya. Kalau untuk IP pertamanya di sini kita tambahin 1 aja pada angkanya. Jadi 10.1111. Dan kalau untuk IP terakhirnya di sini nanti aja. Kita isi dulu aja yang lain. Karena kita nggak bisa nebak IP broadcastnya kalau nggak tahu IP awalnya. Kita nggak tahu IP broadcast kalau nggak tahu IP terakhir. Jadi kita isi dulu IP yang pertama. Ini 10.1265.4 untuk networknya 127. Sebentar. Kita lihat tadi di sini ya. Oh ya benar, 111. 96/27 28 10 111 sininya 112/29 yang terakhir 10/11/1/1/1/20/30. Dan IP pertamanya tinggal ditambahin dari IP networknya. Jadi 10.111.1.65 10.1.1.97 10.1.1.113 begitu seterusnya. 121. Dan kalau untuk IP terakhirnya di sini kalau dari titik 1 ini IP terakhirnya itu adalah kurang sebentar. Kalau IP oh iya bisa. Kita hitung IP broadcastnya untuk yang pertamanya ini kita ambil dari sini. Dari 65 ini. IP broadcastnya adalah dikurang 2 dari IP pertamanya setelahnya dari yang pertama. Kayak misal di sini yang kedua itu setelah dari yang pertama di sini itu 65 ya. Kalian bisa lihat di sini ada 65. Berarti 65 kurang 2 di sini yaitu ada 63. Dan kalau untuk yang selanjutnya juga itu dikurangin aja untuk selanjutnya kayak misal di sini 97 kurang 2 itu 95. Dan seterusnya di sini 111. Yang selanjutnya di sini 119. Selanjutnya 123. Oke, setelah kita udah bikin di sini, kita baru disuruh configuration requirement, disuruh mengkonfigurasi dari IP yang kita buat ini masukin ke dalam switch dan routernya. Kita masuk yang S dulu aja yang pertama. Terus kita masukin IP-nya, perintahnya adalah interface gigabit ethernet 0.0 supaya mudah simpelnya kita bisa pakai INT spasi G0/0. Terus baru kita ketik IP-nya, masukin perintah IP address, IP-nya tadi 10.1
1.1.97 255 255 aduh salah 240 kapan jadi 3. Nah terus baru shutdown supaya tetap berjalan walau masih dijalanin. Terus kita masukin untuk interface Gigabit Ethernet 0.1-nya. IP-nya dia 10.11.65. Kita lihat lagi kalau nggak salah. Ya, 65. 65. Untuk subnet max-nya dia 224. Iya, 224. Terus no shutdown. Terus kita masukin untuk serialnya. 0/0/0. 3 kali nolnya, kita masukin IP address-nya di sini. IP address-nya itu 10.1.1 titik berapa tadi ya? Ini proses yang lamanya, yaitu kita masukin semua perangkatnya satu per satu. 252. Bentar. Oh ya, kurang 1 255-nya. Terus baru no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk yang ke router yang satunya. Ya, router yang satunya yaitu yang WES. Kita masukin IP-nya. Address-nya tadi berapa ya? IP address untuk WES. Oh iya, salah. Kita masukinnya harusnya interface. Harus interface dulu. Interface giga 0 Terus kita masukin IP address. IP address 10 111 113 255 255.248. D-nya kurang 1 di sini. Kita shutdown. Terus kita masukin IP satunya lagi yang untuk Gigabit Ethernet 0.1. IP address, salah. IP address 10.1.1.1 255 192. Ininya no shutdown. Terus bentar. Tadi yang 00 udah, 00 udah, 01 udah, serial ya belum? Aduh, 0. Address-nya 10.1.122. Ini 252. Kita shutdown.
Sesudah kita udah yang bagian yang routernya di sini. Apa ini? Baru kita lanjut ke yang switch-nya. Kita masuk ke yang ES1 dulu. Ini kita masukin interface VLAN 1 untuk masukin IP-nya. Kita masukin IP address 10.1.1.1.98.255.255.255.240. Masuk done. Kita masukin IP defaultnya. satu titik 97. Oke, yang ES1 udah. Sekarang kita ke ES2. Masukin caranya yang sama, kita masuk ke interface VLAN 1. Oh iya, config terminal dulu. Baru interface VLAN 1. Terus kita masukin IP address 10.1.1.66. Masuk naik masnya 255.255.255.224. Kita masuk down. Terus kita masukin IP default gateway-nya 65. Sebentar, 65. Oke, terus kalau udah kita masukin yang ES-nya ya, ES udah masukin ini yang 1 sama yang 2. Selanjutnya kita masukin yang untuk WS1. Sama juga sama kayak yang untuk ES1, kita tetap masukin di sini buat masukin IP-nya. IP address 1.1.1.1.255.255.255.255.248. Oke, sebentar ada yang salah. Oh iya, config terminal dulu. Oh iya, interface VLAN 1-nya belum. Salah. Ini kita salin aja biar nggak ngetik-ketik lagi. Config. Kok config terminal sih? Interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Maaf gak fokus. Kita masukin, baru masuk dan baru kita masukin IP default gateway. Oh iya, IP default gateway-nya boleh masukin 1.1.1.1.1.3. Oke, udah. Untuk yang S2 selanjutnya masukin IP juga. IP-nya 10.1.1.1.2 karena 1.1 yang mau kita taruh di PC nanti kayaknya.
Oh iya, kalau 1 itu taruh di, oh udah taruh di WS2. Iya. Terus nah sudan kita masukin IP default gateway-nya. IP default gateway-nya tadi 10.1.1.1. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita udah ngisi semua bagiannya untuk router dan switch. Selanjutnya di sini kita udah ini second application desk ke switch sudah. Selanjutnya kita disuruh masukin alamat IP-nya ke masing-masing PC. Sini kita masukin dulu yang pertama ke PC E1 dulu aja. Kita masukin IP-nya. Ini 255 255 240. Ini kita catat aja dulu supaya nanti kita bisa ngetes di ngetes pingnya apakah ada koneksi atau enggak. Ini untuk E1. Ini kita taruh aja di sini E2. Ini W1. Ini W2. Kita tadi habis sudah subnet mask. Terus kita masukin default gateway-nya 10.1.1.97. Aduh, banyak banget ini. Nah, terus kalau udah kita lanjut yang lain. Misalnya sini kita lanjut yang ke E2-nya. 10.1.1. Udah titik belum ya? Titik 94. Ininya 255 240. Untuk level gateway-nya 10.1.1.5. Sain. Udah deh tadi level gateway udah, berarti kita lanjut ke PCW1. IP-nya kita kasih 20 10 1 1 118. Maksudnya gini. 11. Ya benar. Takutnya kelabasan satunya. 255 255 248. Level gateway-nya 10 1 10 1 1 1 1 3. Sebentar, saya ambil casan laptop dulu. Nah, ini untuk yang W1. Selanjutnya untuk yang W2, PC W2.
Oke. IP-nya 10, 1, 1, 62. Sebentar. Aduh, sebentar. Oh iya benar. 10, 1, 1, 62. Terus ininya 255, 192. Untuk default gateway-nya 10, 1, 1, 10, 1, 1, 1. Ketika sesudah kita udah memberikan sebuah IP dan sebuah alamat MAC address pada perangkat ini, baru kita bisa coba tes ping aja di sini. Misal dari W2 ke W1 misalnya. W1 tadi lupa disalin lagi yang W2, tapi apa? W1 tadi 118. 1, 10, 1, 1, 118. Nah, beras. 118 kan? 118. Berhasil. Coba kita pick yang ke selanjutnya, misalnya yang ke E1 di sini. 1110. Tunggu. Berhasil juga. Suknekmas E2. Bentar ya, kita cek dulu. E2 subnetmasknya salah. Coba kita cek dulu. E2 harusnya, oh iya harusnya 4. Tapi bisa tadi ya. Tiket terlalu jauh. Nah, udah 100%. Oke, tadi udah dicoba juga berhasil. Sekian dari Edson saya, Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.